memasuki ruangan kakeknya dengan langkah malas. Tidak apa lagi harap Oji, tanya dengan nada pelan. Tuan Kim menoleh dan menatap maka Daniel berita bangun. Duduknya kemudian mampir cucu kesayangannya. Keuangan perusahaan atas dan turun, aku yakin kau bisa mengatasi masalah seperti ini kan, ucap Tuan Kim menarik tangan Daniel agar duduk di kursi kebesarannya. Jadi sehingga kalian perusahaan SIM itu strategi mereka merebut para investor bagus kita, Kuman Daniel. Aku yakin kau bisa membicarakan masalah itu. Tidak perlu kau jatuhkan saja perusahaan SIM itu biar ada efek cerah karena berarti macam-macam melawan perusahaan kita, seru Tuan Kim menepuk bahu Daniel. Kalian tenang saja, serahkan semua padaku. Orang-orang SIM Group tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Xinhua, saat Daniel percaya diri. Langkah Daniel tiba-tiba terhenti saat di depannya muncul seorang wanita dengan raut wajah angkuhnya. Daniel menatap wanita itu aneh dan hendak melanjutkan langkahnya, tapi wanita itu menghalanginya. Kau pasti cucu Tuan Kim kan? Tanya wanita itu dengan senyum mengerikannya. Daniel tak menjawab omongan orang asing ini dan hanya menatapnya datar. Langkah Daniel langsung berhenti begitu mendengar kata ayah terucap dari mulut wanita itu. Daniel perlahan menoleh dan menatap tajam ke arah Iren. Iren tersenyum evil dan kembali mendekati Daniel. Aku kasihan padamu. Kau ditinggalkan oleh kedua orang tuamu yang tidak bertanggung jawab itu. Rahang Daniel langsung mengeras begitu mendengar kalimat. Tiap kalimat dari gadis itu terasa sangat menyakitkan. Orang tuanya tidak mau merawatnya karena biaya. Iren menatap Daniel agar sepertinya anaknya yang percaya ucapannya. Sebenarnya kau jangan menemui mereka. Mereka tidak mengharapkan. Nafas Daniel langsung terengah-engah. Dia tidak sanggup lagi mendengar perkataan wanita itu. Laki itu mengumpulkan seluruh tenaganya yang dia rasa sudah lenyap dan berusaha beranjak pergi dari sana. Iren menatap bangun Daniel sembari tersenyum evil. Dia yakin anak itu pasti mempercayai ucapannya. Daniel hanya menggeleng pelan. Tidak ada apa-apa, Alboni. Sekarang kemana kau akan membawaku? Aku akan membawamu ke sebuah cafe shop, tempat di mana semua yang kau cari selama ini ada di sana. Anggapnya yang lembut. Daniel tidak mengerti maksud ucapan adanya itu dan hanya mengangguk pelan. Pikirannya juga sedang kacau sekarang karena ucapan wanita yang mengaku anak dari sahabat kakeknya tadi. Gajahnya Kim memegang lembut tangan cucunya dan melangkah masuk ke tempat itu. Baru saja langkah Daniel pun terhenti saat melihat cowok ada di sana. Dia bingung kenapa berhenti. Dia tak suka dengan cowok karena lagi itu menjalin hubungan dengan gadis yang disukainya. Aku tak suka datang ke tempat ini. Pergi.
Cowok melihat ke arah pintu masuk dan menatap sosok wanita tua yang pernah memberinya sebuah hal. Kenapa nyonya itu hanya berdiri di sana? Batinnya terus untuk menghampirinya yakin. Kenapa Anda hanya berdiri di sini sendirian? Tanya cowok. Nyonya Kim, sepertinya aku lupa bawa dompet. Dompetku tertinggal di rumah. Nyonya Kim lalu bergegas menuju mobil. Tadi itu siapa? Tanya Yan. Putranya itu Oma Harmoni yang baik hati. Harmoni, guman Yan kemudian melihat keluar sebuah mobil. Meninggalkan kafenya. Siapa namanya? Lanjut. Yan menatap cowok serius. Cowok menggalang pelan. Aku belum sempat menanyakan. Kerut menatap layar laptopnya karena harga saham Jawa kembali ke posisi pertama lagi, bukan karena di pagi sudah turun. Dia yakin ayahnya mungkin bisa mengalami masalah itu, tapi tak mengirakan sifat ini. Itu tahu kinerja ayahnya. Dulu pria itu hanya mengandalkan kemampuan. Sekarang siapa yang dia suruh? Orang itu pasti jenius seperti Teh. Jauh tiba-tiba datang dan duduk di sampingnya. Apa aku tak bisa mengerjakan soal fisika ini? Bisa memberitahu aku cara mengerjakannya? Teh menoleh dan melihat buku di tangan Jauh. Coba lihat dulu. Jauh memperhatikan dan menjelaskan penjelasan. Dia biasa meminta bantuan Taeyong untuk memberitahu tugas sekolahnya jika dia tidak bisa mengerjakan itu. Lalu bisa membantu tugas sekolah putranya. Hasil akhirnya pada 5, jadi opsi yang harus kamu pilih adalah A, ucap Taeyong lambat. Jauh tidak tahu apa, aku sudah paham caranya. Ia datang dari dapur sembari membawa buah-buahan dan bergabung bersama mereka di ruang keluarga. Setelah Neta bertanya, tugas sekolahmu sudah selesai? Tanyanya. Taeyong kadang-kadang kepala dan menutup laptopnya. Tugasnya akan dia kerjakan nanti. Sekarang lebih menyenangkan dia bercerita. Cepat, cepat, apel untuk si jenius ini. Ucap Taeyong sebangga sembari menunggu. Aku hanya akan mengupaskan cowokku yang tampan. Si jenius pasti bisa mengupas baju sendiri kan? Saud Yan sembari menyuapi potongan potong. Mengambilkan kulit apel untuk ayahnya ini untuk apa jamnya. Dia sudah menoleh, namun semenit itu langsung memudar saat melihat putranya itu malah memberinya kulit. Oh, sudah berani ya, serunya langsung mencubit telinga Jung. Oma lihat apa melakukan kekerasan terhadap anak kecil. Tanyanya Jung ngomong, aduh, besok aku akan mencari satu karyawan lagi untuk membantu Kimi di kafe. Kau harus tetap di rumah sendirian. Jauh langsung bilang, Shiro, aku tak suka sendirian di rumah ya. Kau takut kan? Taeyong menyaringai. Oma cepat pergi, kalau berhenti menggodaku. Dengan Jauh lagi. Dan duduk di meja belajarnya, tangannya dengan teratur mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Tidak ada yang membantunya. Suatu sisi
Daniel, dia yang sudah biasa mengerjakan semua sendirian, meminta bantuan pun dengan siapa. Kakaknya sibuk di kantornya, dadanya pasti tidak mengerti soal rumus-rumus seperti ini. Yaki memasuki kamar cucunya. Daniel sedang belajar. Ternyata kakekmu sedang sibuk di ruang kerjanya. Kau ingin mendengarkan cerita tentang orang tuamu sekarang? Gerakan tangan Daniel pun terhenti. Kembali terlintas di pikirannya ucapan wanita yang kemarin yang bernama Iren itu. Bisa saja lamanya sekarang tugas sekolahku sangat banyak. Baiklah, kalau begitu kamu lanjutkan dulu belajarnya. Jawabnya Yaki melemut mengelus rambut Daniel, kemudian beranjak dari kamar itu. Daniel duduk di balkon kamarnya sembari menatap langit malam untuk menenangkan pikirannya yang sedang kacau. Hari ini adalah hari Minggu. Tuan Kim langsung mengajak Daniel ke sebuah pertemuan penting pemilik perusahaan. Tujuannya agar kedepannya cucunya itu sudah terbiasa. Daniel hanya mendengus kesal. Untuk apa kakaknya membawanya ikut ke tempat seperti ini? Ini hari Minggu, seharusnya sekarang dia masih tidur di kamarnya. Banyak bertemu dengan kumpulan orang-orang. Selain itu, Taeyong juga Taeyong dikenali oleh orang-orang itu bisa heboh. Nantinya jika dia bertemu dengan ayahnya, bukan cuy apalagi Iren. Bukannya takut Taeyong hanya tak ingin berhubungan dengan orang-orang seperti itu lagi. Sampai di lokasi pertemuan yaitu di sebuah hotel di kawasan Gangnam, Taeyong merasa aman karena dia belum melihat tanda-tanda ayahnya hadir di sini. Taeyong kemudian menatap belakang raut wajah Daniel yang terlihat tidak nyaman berada di sini. Dia terus memperhatikan gerakan putranya tanpa terlewat sedikit pun. Kau lihat pria bule di sana itu? Bisa Tuan Kim melihat ke arah Mr. Sam yang duduk tak jauh darinya. Dengan gerakan malas, Daniel mengikuti tatapan kakeknya. Ia emangnya kenapa ada Boji? Katanya sedikit mengkerut meskipun wajahnya tertutup masker. Daniel merasa dia pernah melihat pria itu, tapi di mana? Gaji kotak hukuman Tuan Kim membawa Daniel menghampiri Mr. Sam. Dia meremas tangannya saat melihat ayah dan putrinya datang ke arahnya. Dia harus mengendalikan dirinya sekarang saat berhadapan dengan Minkyu. Lalu Mr. Sam, sahabat Tuan Kim ramah. Pria bule itu menoleh. Oh, Tuan Kim, serunya. Waktu lalu perusahaan berhasil menggeser perusahaanku. Wah, sangat mengejutkan, jawab Tuan Kim. Tapi untungnya itu tak berlangsung lama. Berkat kejadian cucuku, perusahaanku kembali berada di posisi pertama lagi. Saat Tuan Kim tertawarinya, mata Taeyong dan Daniel pun bertemu dan berhadapan beberapa detik sebelum Taeyong lebih dulu mengalihkan pandangannya ke arah lain.
Sementara Daniel terus menatapnya, entah karena apa tatapannya tidak bisa dialihkan dari pria di depannya itu. Cucuku ini meskipun masih duduk di bangku SMA, tapi kemampuannya melebihi orang-orang di perusahaanmu. Jawab Tuan Kim dengan nada bercanda. Setelah acara para teman selesai bicara serius pada Taeyong, kau lihat kan bagaimana sombongnya pria tua itu. Pokoknya saya ingin kau jatuh perusahaannya, jangan sampai kau kehalang percaya sama itu, di mana harga diri perusahaan jika dikalahkan oleh anak ingusan itu. Kau harus hancurkan anak itu dulu agar perusahaan Shinhua bangkrut. Taeyong menggeliber bawahnya, bagaimana bisa dia melakukan itu pada Minkyu-nya, bertarung dengan anak sendiri demi perusahaan. Kenapa kau hanya diam? Kau mengerti yang harus kau lakukan kan? Tanya Mr. Sen. Taeyong tersadar dari lamunannya, kemudian mengangguk kikuk. Ini akan saya coba saja, Nim. Bagus, aku yakin kau tidak mungkin dikalahkan oleh bocah itu. Sorot matanya kembali memperhatikan pria itu lekat dari mata ke rambut dan badannya. Daniel seperti pernah bertemu dengannya, tapi di mana? Meskipun baru bertemu pertama kali, tapi sosok pria itu seperti tak asing bagi Daniel. Dia menyandarkan tubuhnya di tembok dan tanpa basa-basi menciumnya dengan hot. Opa pelan-pelan rasionya dengan bedanya yang sudah terdorong ke dinding. Opa, Luman, ia menantang Taeyong yang masih ingin melepas bajunya. Namun pria itu tidak mendengarkannya, bibirnya masih asyik. Seru wanita itu membuat Taeyong akhirnya melepaskan kecupannya dan menatap istrinya bingung. Weh, jadi telunjuk handphone menunjuk ke belakang membuat Taeyong langsung menoleh. Mana ponselmu, mana? Suruh pria itu dengan mudah menangkap putranya. Tak ada apa-apa di ponselku. Oma, tolong, bilang Jongwoo yang sudah berada di bawah kuasa ayahnya. Taeyong akhirnya berhasil merebut ponsel putranya itu dan langsung melihat isinya. Ponselmu mati. Tanyanya dengan alis yang mengkerut. Memang mati. Tadi aku ingin meminjam chat milikmu ayah, tapi tadi sangka kalian sedang melakukan itu, jadi aku pura-pura merekamnya saja. Jelas Jongwoo. Ia nanti tertawa kecil. Aku melihat surat-suratnya, Opa. Katanya Om Lebar minta berada di pihaknya lagi. Ya, kenapa Oma? Teganya dia mau regennya. Daniel melewati ruang musik dan tak sengaja menoleh sekilas ke dalam ruangannya. Langkahnya tepat terhenti saat melihat sosok gadis mungil sedang duduk di depan piano sembari menekan not-not yang terdengar sangat tidak bernada. Yuri sedikit kaget melihat sosok pria tampan tiba-tiba duduk di sampingnya. Ucapnya menoleh ke samping. Daniel menatap lekat berwajah hemat itu. Aku mau mengatakan sesuatu padamu. Aku tidak sakit, komandan Daniel menegakkan wajahnya dan Yuri langsung memalingkan wajahnya ke samping. Sampai jangan, aku sudah memiliki kekasih. Daniel menatap bibir gadis itu. Rencana kasihmu tidak akan melihat kita. Tangan Daniel menahan tengkuk Yuri dan mulai
Buka mulutmu, desisnya, karena gadis itu masih menutup mulutnya rapat-rapat. Yuri langsung menangis cepat. Shiro ucapnya pelan dan hampir menangis. Jika kau tidak mau, aku bisa membuat kepala sekolah mencabut beasiswamu di sekolah ini. Yuri menatap lagi tanpa di hadapannya. Jika beasiswanya dicabut, maka ia tidak mampu membayar sekolahnya di tempat ini lagi. Tapi jika menerima Daniel, bagaimana dengan Jongwoo? Dia hanya menyukai pria itu. Kau ingin beasiswamu dicabut, baiklah, kau tidak akan bisa bersekolah di sini lagi. Kuman Daniel berdiri dari duduknya dan beranjak pergi. Dengan Sunbei, kuman Yuri pelan. Daniel menyaringi kemudian menoleh ke arah Yuri. Sementara Yuri langsung menunduk dalam. Kau seharusnya beruntung karena disukai oleh lelaki sepertiku. Semua gadis di sekolah ini pada akan iri padamu. Kau tenang saja. Selama kau menjadi kekasihku, kau tak perlu membayar apapun di sekolah ini. Yang penting kau menuruti semua keinginanku. Jelas, Daniel. Yuri hanya mengangguk pelan. Dia terpaksa memilih Daniel karena tidak ingin merepotkan ayahnya soal biaya sekolah. Sunbi, boleh aku bertanya sesuatu? Apa, tanyakan saja. Kenapa Sunbi menyukaiku? Aku bukan gadis dari keluarga kaya. Aku hanya gadis miskin yang tidak punya apa-apa. Coba mencari Yuri di kantin dan ternyata gadis itu ada di sana, namun kenanya sedikit mengkerut saat melihat Yuri. Melihat sosok prihatinnya duduk bersama Yuri, yang membuat emosinya meningkat adalah saat melihat tangan Daniel dan merangkul bahu Yuri. Bukan Jongwoo saja, saudaranya pun kaget melihat hal itu. Bukankah dia kekasihmu? Kenapa bermesraan dengan Daniel? Ucap salah satu siswa pada Jongwoo. Jongwoo langsung menghampiri mereka. Diam, Daniel. Daniel hanya tersenyum tipis. Gadis itu sendiri yang memilihku. Kau bisa tanyakan langsung padanya. Jongwoo kemudian melihat ke arah Yuri yang hanya diam terunduk. Jangan diam saja ya, Pak Yuri, jelaskan semuanya padaku. Seluruh lagi itu mengambil sudut kantin. Yuri akhirnya perlahan mengaku lemah. Nih, aku memilih Daniel Sunbi hubungan ini. Kita akhiri saja. Jangan benar-benar tak menyangka kalimat itu keluar dari mulut gadis polos Yuri dan mereka baru resmi jadian kemarin. Lalu sekarang gadis itu malah memilih pria lain dan memutuskan hubungan begitu saja. Cengkrama Jongwoo pada Daniel pun melemah. Dia melepaskan cengkramanya dan beranjak pergi dari tempat itu, masih tak percaya dengan apa yang terjadi saat ini. Yuri menatap punggung Jongwoo yang mulai menjauh dari pandangannya. Hatinya sakit, tentu saja, bahkan sangat sakit saat dia terpaksa mengeluarkan kalimat itu. Jongwoo mengayuh sepedanya menyusuri jalanan menuju ke rumah. Terasa ada yang kurang, ya, apalagi kalau bukan gadis cerewet yang biasa duduk di belakangnya dengan berbagai topik yang dia bicarakan selama perjalanan. Sekarang terasa sangat sepi. Saat sedang fokus pada jalanan, mata Jongwoo melihat sebuah mobil mewah terparkir di pinggir jalan. Dia memperhatikan pria tua yang tampak kebingungan di samping mobilnya. Jongwoo pun memutuskan untuk menghampiri pria itu. Siapa tahu dia perlu bantuan.